Gimana itu? Itu apa satu orang sampai mau didik yang mana, digendeng yang mana? Ngerasain alam. Malam mata fisik ya. Yang mau sampai rasakan eksistensi para jin apa alam bumi ini, langit langit Alam aja. alam saja. Nanti terserah sampean mau arahkan kemana, mau di sana mau di bawah, terserah Ya. jadi kalau misalnya ada suatu getaran, sesuatu hal yang mungkin dirasakan entah dingin entah panas apapun lah yang dialami sampean sendiri, Ya. sampean bisa ceritakan saja gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mutam-mutam, mutam-mutam. Hadir, tunjukkan sesuatu kehadiran kalian. Ini baru mulai ada rasa kesemutan. Masih kesemutan aja. Belum ada pergerakan. Tapi semakin lama kesemutan semakin tinggi. Ya, semakin tinggi terus. Semakin tinggi. Kalau hati sampai terketuk mau melangkah, silakan melangkah saja. Ya. Kalau sampai mau bergerak, gerakan saja. Terserah. Ya, ini kesemutan semakin tinggi. Minta sama Allah, minta dibukakan panca indera sampean untuk merasakan kegoiban yang ada di alam semesta bumi ini.
zat sifat wujudullah ilmul ghaib hilang, semutan tadi hilang. gerakan melangkah lagi kegeser terserah mau menggerakkan tangan apa nggak usah bimbang karena yang digemblengkan sampean yang punya badan tapi terserah hanya ngadirin saja. Gimana? Ya, ada tarikan itu. Ya kayak udah. kayak benang. Tarikannya kemana? Narik arah sana tangan. Ya udah ikutin kan aku udah ngomong bebas sampean terserah mau kemana hati sampai mau mengana kemana ya terserah nggak perlu saya suruh Iya. karena pengalaman sampean sendiri yang terjun langsung ke lapangan ke alam bebas ingin merasakan interaksi langsung dengan alam yang gaib dimana dunia yang nampak ada sesuatu dunia yang tidak nampak di depan mata kita yaitu sesuatu gaib. Nah alam yang gaib itu kan lembut banget nah, maka sampean pun harus pakai hati manusia itu lembut maka dengan sesuatu jangan bersandar dengan apa-apa yang saya lakukan tapi mintalah sama Allah kembali kepada Tuhan. Ini lihat auranya energinya mas harinya berpindah-pindah ya berkombinasi dari kejinggan ungu warnanya macam-macam di sini kadang merahnya di tengah kadang di pinggir kadang warna biru nongol tapi jauh tipis-tipis macam-macam. Nah, silakan sampai mau merasakan apa mau ada ketan kesannya ke sana. Ini ngerasain apa? Sana, depan. Hadir, tunjukkan sesuatu. Keberadaan kalian, kehadiran kalian. Sambil pusatkan sesuatu kemurnian diri sampean sendiri maka semakin bagus jiwa itu spiritual diri sampean sendiri dengan hal-hal yang berbaur dengan namanya supranatural.
Kalau saya rasakan ya menghembus ke tubuh saya ini ya energinya nggak baik gitu. Kalau orang peka itu di arah kita ini agak menyumbat pernafasan kita. Tadi kayak ada suara menghembus napas. Siapa? Wah, tupa, lihat itu. Apa Mas Hari? Masih kayak ketarik terus. Ya udah diikutin aja. Apa kalau misalnya saudara itu melangkah ke sana, apa kekuatan goibiyah yang dirasakan oleh panca indera tubuh saudara, apakah semakin kuat, apa dia akan melemah? Nah, kalau misalnya saudara menantang, bahasanya ada bahasa keberanian, ya udah deketi gitu. Kalaupun mencium sesuatu ya disampaikan, diceritakan pakai suara yang keras. Mencium, Heeh. mencium kayak bau ya kurang nyaman. Terus saya akan jauh dari sampean agar goibiyah energi yang di situ tidak hilang. Saya akan tambahkan unsur dimensinya biar semakin melekat. Mulai tekanan dada sesat. Apa? Tekanan dada mulai kayak ada tekanan di dada. Kalau merasa di situ ada keberadaan jin di situ di depanmu, ya tantang dia. Dalam arti bukan menantang sesuatu apa-apa sih. Hikmah yang harus dipetik adalah menambahkan, menumbuhkan rasa iman, takwa sampean, ada kedekatan semakin baik dengan Allah, begitu. Ya. Kalau tubuh sampean merasa lemah, energinya makin melemah, tubuh khusus pribadi sampean, ya ceritakan saja. Sampai ramainya jangan rokok. Cuman tangan aja yang rasanya kayak ngunci. Hah? Tangan kayak ngunci, daerah sini kayak ngunci, kayak keras. Keras? Iya. Cuman dia nggak maju? ini. Hah? Ngunci aja, cuman dia nggak kemana-mana, cuman batas itu aja, batas pergelangan pundak aja. Oke, dinikmati dulu. Nah, hati sampean itu mengatakan enggak ada bahasa ini adalah kekuatan energi goibiyah yang kurasakan ini adalah suatu kehadiran bangsa jin, apa hanya sebuah eksistensi mereka orang kalau mereka itu sudah ada di hadapan di sekeliling kita? Apakah kekuatan yang dirasakan energi goib itu adanya keberadaan benda-benda apa ya, itu kan konteksnya ada di hati sampean. Iya. Ini cuman kayak ya beradaan mereka ada di sini. Dia cuma nunjukin aja, cuman aku ada di sini gitu aja. Aku ada di sini, cuman gitu aja. Ya, saya luruskan, jadi apa yang dirasakan ini adalah sebuah bukti kehadiran mereka orang, karena di hadapan sampean ini adalah wujud bangsa mereka yang sangat tinggi. Mungkin kalau di antara berdiri dan tingginya sampean ini tinggi mereka,
karena tinggi mereka sekitar 4,5 tingginya, 45 meter, 4,5 meter. Nah saat ini kalau diomong dia menyuyut, badannya mengecil, agak ngikutin peran sampean. Nah, coba sampean sambil adu penciuman. Nanti kalau dia kan ada suara bekos, suara agak napas, berarti ya terus Baunya ceritakan terus. kurang enak. Ah, Baunya kayaknya apa ya? Nggak enak. oke. Coba Mas Ari sambil menutup mata biar lebih meresap Mm-mm. sosok yang di hadapan saudara, sambil diinteraksi, diajak bicara. Iya. Nah, melalui batin sampai sendiri, karena dia tidak mewujud di depan kita. Dia sesuatu yang ada di situ kan masih diliputi dengan kegaiban mereka. Intinya aku minta komunikasinya lewat batin, karena kalau ngomong dohir berbenturan dengan dimensi dia. Kalau kirain dia mau masuk mau apa terserah. Oh itu requestmu kok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khatam, khatam baroh, khatam gaib, mujazat ya rijal. Tunjukkan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Warit yomul gaib. Si rasa cing rasa. Maya tecining maya. Kemana? Nggak mau kenalan pangeran. Gak mau kenalan. Mm-mm. Nolak. Mm-mm. Dia mengatakan apa? Seperti apa contohnya? Ya ngapain kenalan katanya. Nah, ya tuh kamu kan adalah hamba Allah, saya adalah hamba Allah, malu-malu Allah. Biasanya ingin kenal saja. Alhamdulillah. Dia ngusir saya pangeran. Ngusir kamu. Mm-mm. Hmm. Terus mundur katanya. Nah, suruh mundur. Gitu. Coba kamu sebelum kamu mundur meninggalkan sosok yang di hadapanmu, apakah ada keberadaan benda-benda yang berterbangan di sekitaran kita semua? Coba tanyakan. Cuman batu katanya. Batu. Mm-mm. Katanya dia cuma batu aja. Mm-mm. Oke. Oke, mundur Kang Mas. Baik. Tanya lagi. Kira-kira kalau dibuktikan dan bisa diwujudkan, boleh apa enggak ngomong sama dia? Kalau bisa katanya. Kalau bisa maksudnya kalau bisa bukti wujudin ya wujudin aja kalau bisa tapi katanya. Kamu tanya, bangsa kamu dari mana?
nggak perlu tahu katanya. Kamu ngomong, saya adalah jamaah dari Pangeran Mandiminya, hanya ingin berkenalan saja denganmu, ingin berinteraksi dengan duniamu. Ini bagian saya kayak gini padahal ya hanya ingin menyandarkan tangan saya aja, tapi kok dingin banget sini kayak es. Nah, dingin banget kayak es, sumpah bener. Kayak embun jatuh makhluk. Takut sama sampean pangeran? Takut ngapa tanyain? Ya takut katanya. Nggak berani kenalan, pokoknya nggak mau kenal sama saya, intinya takut sama sampean. Jikalau saya mundur jauh dari kamu orang, aku ke jalan kan. Memang itu berdebat gimana? Nah, energinya dia semakin gede. Hah? Ya energi dia semakin gede. Udah aku mundur nih jauh banget ini. Udah cukup belum? Udah. Agak mundur pelan-pelan. Ucapkan assalamualaikum. Baiklah, ini tadi acara malam minggu kami jamaah dari Kota Bumi ingin berinteraksi atau mengenal alam. Setelah awal pembukaan pangeran melakukan suatu ritual, saya coba mengenal alam. Dan pertama kali saya rasakan adalah waktu pertama kali tangan saya julurkan bebas, itu seperti kesemutan yang semakin tinggi, lama-lama makin tinggi, dan akhirnya kayak ada suatu benang atau suatu daya tarik yang mengarahkan saya ke suatu tempat. Dengan berjalannya pelan-pelan saya ke arah itu, mulai banyak kalau menurut saya udah banyak perubahan dari badan saya yang mencium bau yang ya kurang enak. Kalau menurut saya kurang enak, dan semakin saya ke sana seperti dada sesak, napas, badan itu kayak bergetar, tapi bergetarnya bukan bergetar dingin, bergetar aja dengan sendirinya. Getar yang mungkin dibilang ya kayak ada orang yang goyangin, bergetar dengan sendirinya lah, kayak ada energi. Setelah lama-lama saya coba komunikasi dan ternyata tidak mau diajak komunikasi. Setelah arahan pangeran, saya menanyakan sesuatu ke beliau atau mereka, intinya dia takut sama pangerannya karena nggak berani. Setelah pangeran agak menjauh, itu energi makin gede, dan setelah ditanyakan apakah ada keberadaan benda-benda, yaitu tadi cuman ada batu pun itu saya tanyakan lagi, bolehkah diwujudkan? Silahkan kalau bisa, katanya. Ya cukup sekian pengalaman saya yang sangat mungkin sangat bermanfaat untuk saya meyakinkan saya bahwa kekuasaan Allah itu benar-benar ada. Dunia kita itu tidak dunia nyata aja, tapi yang gaib itu pasti ada. Terima kasih. Sampean maunya seperti apa? Ya mau dididik apa? Ya mau digembleng apa? Tadi kan Mas Ari udah pengen ngerasain alam, gesekan gaib dan sebagainya. Nah,
Saudara sendiri maunya gimana? Bingung. Ya pasti bingung. Oke. Sampai sebelah sini, sebelah kiri saya. Nah, sampai fokus ke sana. Coba mungkin kayak mau seperti Mas Ari tapi beda. Jadi begini, saya pernah di video yang tahun lalu saya kolaborasi dengan anak-anak dari Jakarta. Saya lupa. Di situ saya mendidik bahwasanya setiap kita melangkah, satu langkah begini, dua begini, tiga begini. Dari setiap kita melangkah, setiap manusia melangkah, masih banyak sir di hadapan kita, masih banyak sesuatu rahasia-rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Maka seperti orang Jawa mengatakan eling, maksudnya eling itu ingat sama Allah. Waspodo berarti mengatakan harus berhati-hati kamu dalam setiap melangkah. Lalu mentafsirkan dengan riyadhah, dengan perjalanan saya pribadi. Berarti ya sudah jelas di situ. Setiap kita melangkah, setiap kehidupan manusia masih banyak ada sirnya di situ. Apa itu sir? Sesuatu yang lembut yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Paham nggak? Hei, jangan ngantuk. Nah, setiap melangkah itu banyak sir, banyak sesuatu yang lembut, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dengan secara singkat saya pangkas pembahasannya biar tidak makan durasi. Maka seperti halnya orang mau celaka, orang mau kena musibah, orang mau mendapatkan balak, ya kita tidak tahu. Tiba-tiba kena apesnya saja gitu. Entah kita saat ini melangkah 1 meter, 2 meter, 10 ataupun 1 kilo, tiba-tiba ada orang jahat, orang zalim, ada begal, tiba-tiba kita kecelakaan, ya itu rahasia Allah. Kalau mungkin kita sudah tahu yang namanya apa yang akan terjadi, ya mungkin kamu tidak akan mau melangkah. Tapi karena sudah garisnya kena apes, ya apes saja begitu. Nah, sekarang saya tugaskan seperti itu juga, mundur dulu. Ini karena orang awam tentunya bingung dia mau ngapa, padahal aku bebaskan dia mau berinteraksi seperti apa. Ini nanti kamu melangkah ya, tapi dihitung 1, dibatin saja, nggak perlu dijaharkan. 1, 2 sampai 7 kamu melangkah ke sana. Rasanya apa berbeda-beda. Paham? Nanti dulu. Nah, udah paham? Paham. Nah, kamu doa dulu. Jangan sampai aku nyuruh kamu nggak mau doa. Doa dulu sama Allah biar ada hikmah dari setiap apa yang kau alami, kau pelajari pada malam hari ini. Silakan doa menurut keyakinan masing-masing. Di dalam hati aja nggak apa-apa. Amin 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 amin. Cukup. Nah, ini untuk energi manusia ini naik turun ya. Nah, kalau bahasa pusaka yoninya, ajinya manusia itu naik turun. Ada muncul keberanian, down, keberanian, memicu lagi pikirannya lemah hingga dia tidak bisa berbicara apa-apa. Iya enggak? Nah, ya. Nah, sampai mundur lagi. Sampai fokus di mana sampai nikmati melangkah, tapi dinikmati. Paham? Melaku jalan 1 langkah, 2 langkah, silakan mulai dari
Kenapa berhenti? Hah? Terus Kenapa berhenti? Hah? dingin Gus, Dingin? dingin. Enggak, dari situ udah dapat kesimpulannya belum? Kamu udah ngerasain apa aja nih? Rasain dingin Gus. Oke. Kenapa kamu kok berhenti jalan? Nggak kuat Gus, Nggak kuat. Oke. mau mual Gus. Memual. Tapi kalau dinikmati, mual itu nanti kesurupan kamu. Iya. Nah, kalau kesurupan nggak apa-apa sih, asik lagi. Rame lah biar seru. Sebenarnya los nih ya. Ada peka cuma nggak bawa ini ya. Los nih. Los aja. Terserah. Los. Kalau dia mau masuk, Los. masukin aja. Los. Los. Ngomong dia. Kalau kamu masuk, masuk aja, saya kasih. Izin. Hadir segala sesuatu energi goibiah yang menyelimuti manusia ini, jikalau kamu mau masuk, anak ini sudah mempersilahkan. Jika kamu menggerakkan tubuh manusia ini, silakan kamu masuk. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya mul gaib, hadir, kuasai jiwanya, masuk peredaran darahnya. Tapi ini lebih banyak interaksi yang dilakukan, yang dirasakan oleh anak ini, malah jiwanya yang keluar. Anak jiwa ini keluar, kegendam. Jadi anak ini jalan-jalan ke alam gaib. Ya udah kita tunggu aja lah. Biarin aja biar kenal. Siapa tahu dia dapat nomor kan? Kita nikmati dulu perjalanan astral. Kontemplasi malahan. Kenceng kencang itu loh. Rasanya nggak kuat belaknya. Enggak, ini tubuh dia melemah, ya kan? Jiwa dia ke bawah. Jinnya tadi kan tak persilahkan, silahkan masuk aja ke dalam tubuhnya. Tapi enggak, aku tak gendol ke bocah, ngono. Bahasa Jawanya. Nah. Oke, kita balikan. Kasihan anak wong. Woi, malah tangio. Turun kok malah. Turun. Apa lo? Kamu kan suruh berinteraksi marah, beradat mengalami semua. Coba ceritakan dulu. Ceritakan apa pengalamannya Mas? Ngobrol. Kasih air minum. Itu. Unik. Anak Esa lo. Gimana tadi yang dirasakan Mas Toyo? Pertama kali melangkah. Ya rasa Pertama kali melangkah itu biasa. enteng. Terus lama-lama. Satu kan hitungan satu. Kedua Yuk, itu udah jangan nanti ya pokoknya kedua itu ya Mulai. masih enteng. Ketiganya tuh mulai. Heeh. Keempatnya tuh dingin. Terus Terus kelimanya lebih dingin lagi. Terus Terus keenamnya lebih dingin kok. Mau jalan lagi tuh berat. setelah itu Setelah itu ya itu tadi kenapa? kayak sempoyongan
Heeh. Ya nggak tahu ding. Ya, dalam sampean tadi kan sampai terjatuh. Mm-mm. Nah, waktu terjatuh itu apa yang dalam pikiran Anda itu waktu terjatuh apa? Ya Apa kayak orang tidur apa gimana? ya kayak jalan-jalan gimana gitu. Gimana gitu pokoknya. Ya jalan-jalan kemana? Maksudnya saya menanya kan sampai jalan-jalan kok nggak ngasih tahu. Jalan-jalan kemana? Yang dilihat apa jalan-jalannya? Nanti saya potong. Saya buka matanya, buka matamu. Hebat loh. Kita gantengnya ngono lho. Orang mosong ngobur di depan wanita-wanita yang cantik-cantik. Itu para penonton itu banyak, nanti kamu banyak ngefan ya kan. Hah? Jangan kayak gini lah. Tampangnya itu harus seorang pendekar loh. Ini tamu dari anggota jamaah Kota Bumi datang ke sini kan baru satu kali pengalaman ya kan. Kecipratan wibawanya, pemirsa, nah gitu loh, ojo ini gitu, ngantuk loh. Ayo, Ya, ngobrol. terus, gimana tadi yang pertama kayak jatuh? Ya Terus, jatuh. terus, Terus pokoknya tuh Heeh. ya melayang-melayang lah. Heeh. Kayak ada yang ngajakin cuman entah siapa. Heeh. Ya itu terus diajakin. Kita waktu sampean diajakin itu sampean sempat lihat lokasi atau apa yang sampean lihat atau sampean pandang waktu diajak itu? Lihat nggak Ya sesuatu? kayak Kayak di daerah mana? kayak ya kayak dia bukan daerah sini sih, cuman dia tuh mukanya tuh kayak muka perempuan. Heeh. Terus Ya cuman muka perempuan itu kayaknya cantik nggak? ya tua sih. Heeh. Rambutnya agak hitam putih gitu. Enggak. Ya terus waktu itu diajak. Nah, waktu diajak itu kan sampean pasti sambil lihat-lihat atau kemana ini ya? Itu lokasinya gimana? Saya pengen tahu lokasi itu kayak mana? Apa dia hutan kah? Atau pasar kah? Ataupun kampung? Ya kayaknya tuh ya kayaknya masih di sinilah itulah. Heeh. Cuman di mananya nggak tahu. Heeh. Tapi itu hutan atau kampung atau belantara atau tempat gelap biasa? Kayak ada taman apa Nah, perkebunan gitu maksudnya. hutan belantara, kamu itu di dalamnya itu. Di saat kamu jalan tadi loh. Masih ingat nggak? Masih ingat waktu diajak itu? Oh kok saya dibawa ke hutan atau dibawa ke pasar atau taman-taman gimana? Itu udah pokoknya ya udah kesana udah nyaman gitu loh pokoknya. Oh ya. Ya karena ngeliat cantik itu tadi. Nyaman. Sampai kayaknya tuh mau tidur, mau bangun tuh kok susah. Ya iyalah. Karena kamu tadi kan sedang mojok sama awewe tadi. Gitu. Ya jadi itu ya pengalamannya ya. Itu Pertama kali ini ya. Pertama kali ini ya kuasa Allah itu emang ada. Ya, emang benar, ada. ini Kalau kamu nggak ada ya kamu nggak hidup lah bro. Ya berarti begini, ini ya terima kasih sama khususnya atau pemimpin Padepokan Nursafaat telah mengajarkan kami itu tentang alam ataupun alam gaib agar kita lebih baik, agar kita lebih yakin supaya kita ibadah kita ataupun apa yang yang diperintah oleh Allah itu kita laksanakan agar untuk menaikkan iman kita agar kita tidak seperti jalan-jalan tadi itu. Ya, terima kasih.
sesuatu nggak? Nggak ada, ini bersih, Oke ya. nggak ada apa-apa. Ada batu ali atau apa ya? Nggak ada batu-batu alam juga nggak ada di sini. Tuh kosong. Nah, sudah bersih. Udah dicek Udah. pohon-pohon. Nggak ada pangeran. Udah. Ya kalau penarikan nggak tahu hadirnya mau di mana. Oke. Ada. Jadi udah dicek di sini ya. Udah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh para saudaraku yang masih nonton di live streaming, saya live langsung di YouTube, biasanya live-nya di Instagram. Jadi pada pagi ini sudah pukul jam 3. Jadi tadi sudah berinteraksi dari 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya. Tadi dari awal ada percakapannya, Mas Ari sempat berinteraksi tanya dengan jin bahwasanya ada benda tapi itu batu, itu kata Mas Arinya. Tadi yang sempat interaksi dengan jin yang dihadapi tadi. Kalau di saat proses saya kesini tadi, saya juga terus ngutus, coba dilihat sesuatu hal yang di sini, dicek ada apa. Terus tadi sempat megang-megang pohon ini, dilihat-lihat, intinya nggak ada apa-apa. Jadi dalam proses penarikan, penyakitnya itu mata kita, ya, mata manusia yang tidak semua bisa melihat sesuatu kegaiban, ya. Maka orang-orang yang bisa berinteraksi dengan sesuatu yang gaib hanya pilihan lah, intinya adalah manusia-manusia pilihan. Karena untuk mencapai tingkat derajat keistiqomahan seseorang itu ya tentunya tidak semua manusia istiqomah. Maka ada orang yang bisa istiqomah, ada orang yang nggak bisa istiqomah dalam perkara ibadah apapun. Nah, terus dalam proses penarikan, sebelum proses penarikan itu kan harus dilandasi seperti saya udah dari dulu menyampaikan. Ada namanya nayuh ataupun ditolak dulu dari sebelum acara penarikan. Seperti kita sholat tahajud, sholat istikharah dan sebagainya. Nah, kayak benda-benda ditarik pun dia tidak bisa segampang kita mengatakan ini enggak bisa. Jadi inti dari semuanya dalam proses penarikan itu tidak gampang. Ada kalanya gagal. Gagal bukan berarti kita tidak mampu. Karena mungkin memang belum waktunya kita bisa menghadirkan benda itu. Karena benda-benda yang dihadirkan yang bisa kita ambil itu pun semua kembali kepada Allah, dimana tanpa ridho Allah, kehendak Allah, kita tidak akan bisa menghadirkan benda itu. Jadi untuk edukasi, pemahaman, pengetahuan tentang proses penarikan tentunya sudah banyaklah sedikit-sedikit disampaikan melalui tausiah kajian tentang spiritual itu dalam proses penarikan dan sebagainya. Jadi karena mungkin ini bukan tempatnya, dalam arti bukan waktunya saya membahas tentang proses penarikan. Kalau mau pemahamannya luas ya datang silaturahim, bertanya-tanya. Coba dicek dulu. Cek lagi nggak apa-apa, dicek. Memang ya susah karena kita ngobrol dengan orang yang pola pemikirannya kayak pelangi, warna-warni, macam-macam. Minta dupanya coba.
Jadi kayak gini nih motivasi inovasinya. Dupa biasanya ditancapkan ke tanah, ya kan? Nah saya kan cari inovasi lagi, dupa tak taruh di atas. Karena benda itu tidak selalu harus di situ, di titik itu enggak. Karena benda itu agresif. Kalau secara alam dia itu masih menantang. Seperti kayak kita mancing ikan, ikannya brutal. Nah, benda-benda yang di alam gaib itu di alam dia yang brutal. Enggak sekarang PDW enggak bisa. Terkecuali kita mengunci alam mereka, dimensi itu, baru benda itu enggak akan kemana-mana. Tapi kalau kayak gini kan enggak dikunci, jadi diloskan, dibuka alamnya. Astagfirullah. Monggo. Lampu kamera mundur lagi. Jangan terlalu mendekat. Udah kayak gitu, oke. Enak nyaman dilihat. Di kamera enak nyaman nggak? Hah? Iya.
piring. Udah enggak? Ini piring aja. Bro. Sudah taruh sini aja. Gimana terus pengalaman sampean tadi berinteraksi dengan sesuatu hal yang di sekitar lah ya. Kedua kali tadi ikut menyaksikan penarikan, apa kesan dan pesannya? Ya, terima kasih khususnya telah memberi kesempatan kami untuk saya dan saudara-saudara mengenal alam, bisa berinteraksi dengan alam, bisa bisa ngeliat langsung suatu kuasa Allah penarikan suatu benda yang tidak nyata jadi nyata. Dan pengalaman saya bisa interaksi dengan alam, bahkan bisa komunikasi dengan yang mungkin aku sendiri nggak bisa lihat tapi aku bisa komunikasi. Itu saja yang pengalaman pribadiku lah. Aku nggak ngeliat tapi kok saya bisa komunikasi, itu aja. Terus teman-teman yang lain coba apa saat proses penarikan ini tadi gimana? Ada keganjilan apa? Silakan ceritakan aja. Jangan diam. Untuk proses penarikan yang yang dulunya cuma nonton di YouTube, ternyata secara langsung dan nyata ternyata ya bisa bisa diwujudkan. Yang dulunya hanya lewat YouTube, selalu nonton di YouTube cara menarikan dan segala macam penarikan, dan sekarang nyata benar-benar melihat langsung di lokasi. Dan ya Masya Allah, pengalaman yang berharga lah buat saya. Mungkin itu aja dari saya pribadi. Jadi itu saja pemirsa, mungkin nggak bisa banyak-banyak penjelasan, nanti jenuh juga kan saudara. Yang penting kesimpulannya sudah pada saudara-saudara yang ikut berinteraksi langsung, karena pada malam hari ini ketemu malam minggu tapi sudah lewat jam 12, ini sudah pagi, berarti bukan malam minggu tapi hari Minggu. Jadi pesan dan poin yang pertama adalah satu, saya sudah melayani lah ini mereka orang saudara kita dari Kota Bumi. Tadi sudah interaksi A, B, C, D sudah jelas. Tadi Mas Harinya ngomong ada benda batu, ya udah coba saya tarik apa adakah benda itu, apakah atau hanya sebuah bisikan semata ataupun gimana. Maka saya tolak berkali-kali, saya buka satu ke dimensi lain-lain, ke pintu-pintu gaib yang lain, ternyata ada sebuah benda. Nah, secara singkat ini bendanya sejenis mustika, itu bahasa bangsa mereka kalau mengatakan benda ini adalah mustika bagi mereka. Tapi kalau dalam dunia manusia ya intinya ini adalah cindramata, yang cindramata itu yang berhubungan dengan sebuah perhiasan manusia, wanita, manusia khususnya laki-laki maupun perempuan tentunya mempunyai aksesoris yang berbeda-beda. Ada kala perempuan aksesorisnya seperti gelang, jam tangan, batu, ataupun sebuah apapun yang nempel di dalam tubuh manusia itu adalah sebuah hiasan cindramata saja. Jadi itu adalah hiasan semata. Maka jin-jin yang ada di alam yang gaib, bagaimana dia akan mendekati bangsa manusia? Dia akan melalui sesuatu yang dekat dengan manusia, yaitu manusia kalau melihat sesuatu perhiasan dunia, perhiasan yang berhubungan dengan emas, dengan intan, dengan permata, batu-batu, dengan keris, itulah cara dia ingin mendekat. Dengan setelah ada pendekatan dirinya dengan manusia, disitulah ada kemudian untuk menyesatkan manusia. Dengan bisikannya semakin dekat, mempengaruhi jiwa, pola pemikirannya manusia pun akan semakin dekat, begitu. Jadi perantara para jin
cara membisikkan oleh sesuatu yang dicintai oleh manusia. Biasanya kalau manusia dekat dengan sesuatu keindahan dunia, wanita, perhiasan, dengan uang, maka itulah cara mereka melalaikan umat-umat manusia yang beriman kepada Allah. Biasanya kalau manusia dekat dengan harta dunia, maka dia akan lupa dengan Tuhannya. Kalau dia mencintai sesuatu yang di luar konteks bahwasanya kecintaan mereka lebih besar kepada manusia, kepada wanita daripada kepada Allah, maka disitulah cara bangsa mereka menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara kegiatan pada malam hari ini yang berjudul memperkenalkan dunia sebelah, yaitu dunia yang gaib. Tadi sudah diawali di lokasi bahwasannya kita kedatangan saudara-saudara jamaah dari kota Bumi. Jadi ngajak gerudak-geruduk, seruduan, bermain di alam bebas, bukan alam yang tertutup. Kalau alam tertutup ya ini kita di dalam ruangan berarti tertutup. Kalau sudah berada di luar ruangan ini berarti kan alam terbuka, menghirup udara segar itu bebas. Dan tadi sudah dilihat dari season pertama, di mana saya mendidik 1 orang, 2 orang sudah dilihat. Terus tadi sudah dilihat juga di saat awal Mas Arinya berinteraksi dengan alam yang gaib sudah ceritakan. Terus tadi sempat ngomong ada suatu batu. Pada malam tadi ya saya nggak melihat ada batu begitu. Karena tema mindset saya, fokusnya saya adalah mengajar mereka, yaitu menggembleng dia orang, bermain dengan kegaiban. Jadi tidak ada tema untuk tarik-menarik dalam dunia pusaka. Narik cenderamata ini nggak ada, narik cenderamata. Cuma hatiku itu tahu getaran orang-orang itu. Jadi kayak bahasa orang detik, kayak tadi Mas Ari ngomong ada benda, moga-moga bisa ditarik bendanya, gitu kan? Ya enggak? Iya. Berarti kan aku tahu kemauan gitu. Tadi kan kayak kamu penasaran Mas Ari ngomong ada benda di alam gaib, gitu kan? Maka terus hatiku kan tahu hatimu ini getarannya mau kemana. Tentunya siapa tahu bendanya bisa diwujudkan. Ini kan aku mewakili hatimu itu kan. Maka di saat tadi singkat cerita saya melangkah ke lokasi, saya lihat gitu. Ya kalau dibilang dalam dunia perpustakaan, cindramata di alam gaib ya tentunya banyak. Kalau dibuka pintunya, pintu yang saya buka adalah sesuatu pintu
kehidupan bangsa jin. Jadi sing didelok ya jin tok isine nang kono gitu. Kalau sudah mau narik pusaka ya pintunya udah beda lagi yang dibuka. Paham nggak? Paham. Maka terus secara singkat kita lihat, berarti tadi aku mentolak dulu, saya riadoi, saya tirakat dulu, bla bla bla. Saya buka hijab-hijab dinding-dinding yang tertutup. Sudah setelah dibuka, oh, apakah batu ini yang tadi disebutkan oleh jin yang tadi berinteraksi dengan Mas Arinya? Apapun bentuknya, karena Mas Ari tadi mengatakan batu, ya sudah saya cari. Tapi yang dapat bukan batu yang mungkin ya batu biasa gitu, nggak taunya batu bagus begitu. Ini jenis yang kita dapatkan batu topas. Tapi kalau orang ngelihat bisa dikatakan ini blue sapphire ataupun king sapphire, tapi ini bukan safir tapi batu topas. Oke, sudah selesai. Batu yang kita tarik malam ini adalah batu topas. Jadi semoga apa yang ditayangkan dalam kegiatan malam hari ini bisa diterapkan. Ambil poin-poin yang harus dipelajari dalam arti pengalamannya. Kedua, dari apa yang dirasakan oleh mereka ini ya, oh walaupun aku hanya sebagai penyimak, penonton, saya bisa merasakan. Kayak kita lagi zikir, doa bersama, ataupun aku sedang melihat acara seseorang, itu merasakan saya itu ada di dalam majelis itu, padahal aku jauh sekali. Aku hanya nonton di media, tapi seolah-olah aku jiwaku ada di situ. Maka seperti halnya seorang penyanyi, semua bisa. Anak yang bukan penyanyi aja bisa nyanyi. Semua intinya manusia itu bisa menyanyi dengan suara nada yang berbeda-beda. Tapi bagaimana apa yang kita lantunkan, nyanyian itu bisa nyambung ke hati manusia itu tidak gampang. Begitu. Bagaimana aku menyanyi, mengajak apa yang kurasakan dia bisa merasakan dalam lantunan nyanyiku. Di mana aku membaca Al-Quran, dia bisa merasakan getaran Al-Quran itu tidak gampang. Maka di mana kita menyampaikan sesuatu melalui lagu, cara kita menarik hati mereka yang mendengar itu nggak gampang. Jadi hanya orang-orang yang sudah menguasai jiwa, menguasai hatinya, maka dia bisa menghubungkan hati ke hati manusia lainnya. Maka di saat kita mendengarkan lagu religi, mendengarkan suara, Masya Allah getarannya, dinginnya, sejuknya gitu. Karena orang yang membawa itu benar-benar bisa membawa jiwa manusia yang lain, mendengarkan pun sampai kita melo-melo. Apa melo? Kita merasa sedih, baper gitu. Walaupun hanya lagu, ya contoh banyak lagu-lagu pop, lagu religi, pengajian dan sebagainya. Ini ulama sedang bermunajat, kita merasakan getaran doa itu. Berarti kan ulama itu tidak hanya mengajak penonton majelis jamaah yang di depannya, tapi mengajak seluruh umat yang di luar itu. Begitu. Itu yang luar biasa. Maka kalau konten yang sifatnya hanya konten hiburan ya Teletubbies, Naruto, Dragon Ball, acara-acara malampir, intinya film-film seperti itu yang tidak akan pernah membekas ke jiwa, ke hati kita. Maka kalau hanya cari acara tayangan yang hanya guyon, ya wis jadi ketoprak wae, jadi lawak, selesai gitu. Kalau mau jadi curanmor, jadi dagelan, ya enggak acara dagelan saja. Tapi kalau membawa sesuatu, membangun keislaman itu, mengembangkan keislaman itu, ya ajaklah hati mereka begitu. Jadi ini sajalah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya itu saya tidak bisa membahas terlalu panjang ya. Semoga kegiatan para santri ataupun saudara yang dari kota Bumi ini ada kepuasan sendiri. Okay? Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.